Pada saat ini, Mu Yao dan yang lainnya telah menyusul, dan kemudian aliran api menyerang Chen Ping dengan putus asa. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian tembakan untuk menghindar dengan cepat. Kalian semua, harap berhati-hati dan jangan merusak patung itu. Anak itu memiliki patung di tangannya. Jika patung itu rusak, percuma saja. Tanda seru, teriak Munai. Ketika Mu Yao mendengar ini, dia segera meminta semua orang untuk berhenti. Siapapun yang mengejar Chen Ping sangat ingin menghentikan Chen Ping. Sosok Munai juga bergerak cepat. Tiba-tiba, Chen Ping merasakan nafas datang dari belakangnya. Chen Ping bahkan tidak melihat, dia berkedip, lalu dia menepuk telapak tangannya ke belakang. Semburan api membentuk dinding di belakang Chen Ping, untuk sementara menghalangi Mu Yao dan yang lainnya. Tetapi pada saat yang sama ketika Chen Ping mengambil gambar, beberapa sosok muncul di depannya pada saat yang bersamaan. Mu Yao lah yang membawa beberapa anggota keluarga Mu. Beberapa orang tidak menyerang Chen Ping, tetapi menyerang pada saat yang sama, langsung menuju patung di tangan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Tanah tiba-tiba runtuh, membentuk lubang yang dalam, dan sejumlah besar nafas terus naik ke langit. Tubuh Chen Ping tersentak oleh nafas ini. Roh peri yang kuat. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, dan melihat energi abadi mengalir di lubang yang dalam, menunjukkan warna ungu kecoklatan. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping melihat warna energi abadi seperti itu. Ki abadi itu seperti energi spiritual, tidak berwarna dan tidak berasa, tetapi ki abadi di sini memiliki warna, itu pasti disebabkan oleh terlalu kuat. Energi abadi ini terkondensasi menjadi cairan, tampak seperti genangan air. Mungkinkah energi abadi di mansion mengalir dari sini? Mata Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Ini seharusnya menjadi kumpulan energi abadi dari Sekte Suci Janji. Untuk sekte sebesar Sekte Suci Janji, para murid membutuhkan banyak energi abadi untuk berlatih. Dan di negeri yang kacau ini, tidak ada energi abadi sama sekali dan tidak ada sumber daya budidaya yang tersedia, jadi Sekte Suci Janji seharusnya membangun kumpulan energi abadi ini sebelum datang ke tempat ini. Dan kumpulan energi abadi ini masih tersembunyi di bawah tanah, sehingga belum ditemukan. Sepertinya seiring berjalannya waktu, kumpulan energi abadi rusak, sehingga energi abadi bocor dan mengalir ke dalam mansion. Raja Iblis Ciyun memberikan analisis kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Kumpulan ki abadi dari Sekte Suci Janji, betapa menakutkannya hal ini, berapa banyak ki abadi yang tersimpan di dalamnya. Selain itu, semua energi peri telah dicairkan, membuktikan bahwa energi peri telah mencapai tingkat kekayaan tertentu. Jika Chen Ping tidak segera menghancurkan patung itu ke tanah untuk menghindari Mu Yao dan yang lainnya merebutnya, saya khawatir kumpulan energi abadi tidak akan terlihat. Tubuh Chen Ping jatuh lagi, dan dengan letupan, dia jatuh ke dalam genangan energi abadi. Munai, Mu Yao dan lainnya yang datang melihat ke kolam energi peri ungu coklat dan sedikit kewalahan untuk sesaat. Apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul genangan air? Munai tidak tahu bahwa air yang mengalir adalah energi peri, dan mengira itu adalah kolam air. Nona, ini tidak terlihat seperti kolam, sepertinya semacam energi spiritual. Mu Yao merasakan nafasnya naik ke langit. Tiba-tiba mata Mu Yao membelalak dan dia berkata, Nona, mungkinkah ini energi peri? Energi peri. Munai tercengang. Ya, Sekte Suci Janji ini seharusnya adalah sekte surgawi. Mereka semua abadi di sini, jadi mereka pasti akan menggunakan energi abadi dalam budidaya mereka. Mungkinkah tempat ini adalah tanah suci sumber daya dari Sekte Suci Janji, kolam suci tempat energi abadi disimpan? Mu Yao menganalisis. Dia tidak memahami energi abadi, dia juga belum mengalami energi abadi, jadi dia hanya menebak-nebak. Kirimkan seseorang untuk mengujinya. Setelah Munai selesai berbicara, dia melihat ke anggota keluarga Mu dan berkata, pergi dan ujilah. Nona, saya tidak tahu apa-apa tentang roh peri. Kata keluarga Mu. Saat ini, keluarga Mu telah lama memarahi ibu mereka karena memilih diri mereka sendiri dalam setiap petualangan. Tidak perlu mengerti, turun saja dan uji apakah ada bahaya. Kata Munai. Kemudian keluargamu tidak punya pilihan selain dengan hati-hati melompat dan kemudian jatuh menuju genangan energi abadi.
Tapi begitu dia bersentuhan dengan kumpulan energi abadi, aura ganas menghantam dantian keluargamu. Dalam sekejap, keluargamu meledak dan mati. Melihat adegan ini, Mu Naiyi dan Mu Yao sama-sama kaget. Ini, apa yang terjadi? Mu Naiyi bertanya dengan bingung. Ini telah menyentuh titik buta pengetahuannya. Mu Yao juga bingung. Dia hanya menebak bahwa ini adalah energi abadi. Sekarang, begitu dia turun, orang itu meledak dan mati, yang membuat Mu Yao tidak berani berbicara omong kosong lagi. Mengapa anak itu Chen Ping terjatuh ke dalamnya dan tidak terjadi apa-apa? Mu Yao sangat bingung. Beberapa orang berdiri, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Nona, tidak mungkin kita bisa terus seperti ini. Mu Yao mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika pria itu Chen Ping keluar segera setelah kita pergi? Kata Mu Naiyi, Nona, menurutku kita semua tidak perlu tinggal di sini. Saya akan memimpin beberapa orang untuk tinggal di sini sementara Anda pergi ke tempat lain. Jika Anda bertemu dengan orang-orang suci dari Istana Guanghan dan menangkap mereka secara langsung, saya pikir Chen Ping sangat peduli dengan orang-orang suci ini. Jika saatnya tiba, kita dapat menggunakan orang-orang suci ini sebagai alat tawar-menawar untuk memeras Chen Ping agar muncul dan memberikan patung itu kepada. Serahkan. Mu Yao memberi nasihat pada Mu Naiyi. Mu Naiyi berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, itu saja, kamu harus menontonnya, asalkan. Begitu Chen Ping muncul, segera beritahu aku. Petik 2. Energi abadi. Tubuhnya terbungkus dalam sejumlah besar energi abadi, dan setiap pori Chen Ping dengan rakus menyerapnya. Ya, Mu Naiyi pergi, hanya menyisakan Mu Yao dan orang-orangnya yang menunggu di sini. Pada saat ini, Chen Ping terjatuh ke dalam genangan energi abadi. Pada akhirnya, Chen Ping langsung tenggelam ke dasar kolam ki abadi. Chen Ping tidak tahu seberapa tinggi levelnya dapat ditingkatkan setelah menyerap energi abadi dalam jumlah besar. Tapi yang bisa dia yakini adalah setelah menyerap cairan energi abadi ini, bahkan Mu Naiyi, yang berada di puncak alam kesengsaraan, tidak akan lagi menjadi lawannya. Maka Chen Ping tidak perlu melarikan diri, dia cukup membunuh keluargamu. Sama seperti lalat, sangat menyebalkan. Tapi saat Chen Ping menahan napas dan menyerap energi abadi dengan gila-gilaan, patung yang dipegangnya mulai bersinar. Sedikit, sejumlah besar cairan roh peri diserap oleh patung, dan seluruh cairan roh peri berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cairan roh peri yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berputar-putar dan tersedot ke dalam patung. Pusaran air besar terbentuk, seperti ikan paus yang menelan air. Berhenti, berhenti, aku menemukan ini, serahkan padaku, serahkan padaku. Chen Ping tercengang saat melihat pemandangan ini. Kumpulan energi abadi yang akhirnya saya temukan diserap secara gila-gilaan oleh patung ini. Tapi patung itu tidak berhenti, tapi masih menyerapnya dengan gila-gilaan. Chen Ping dengan marah menamparkan patung itu 2 kali, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Melihat cairan roh peri semakin berkurang, Chen Ping menjadi cemas. Tapi kita hanya bisa bertindak terburu-buru, tidak mungkin. Mu Yao, yang berada di atas, melihat genangan air di depannya semakin berkurang, dan segera memberitahu Mu Naiyi. Penglihatan seperti ini membuat Mu Yao merasa sedikit tidak yakin. Nak, bukankah kamu memiliki api es yang sangat dingin? Mari kita lihat apakah kamu bisa membekukan cairan roh peri ini. Selama cairan itu membeku sedikit, patung itu mungkin tidak akan bisa menyerapnya. Raja Iblis Ciyun memberikan nasihat kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, api es yang sangat dingin segera menari di ujung jarinya. Api es yang sangat dingin muncul, dan cairan roh peri di sekitarnya benar-benar mengembun menjadi es. Melihat efektivitasnya, Chen Ping bekerja lebih keras lagi. Tapi patung itu juga mati-matian menyerap cairan roh peri. Pada akhirnya, cairan roh peri terserap seluruhnya, hanya menyisakan segumpal besar es peri, menyeretnya ke tangan Chen Ping. Saat ini, Chen Ping sedang memegang patung di satu tangan dan es batu besar di tangan lainnya. Tepat ketika Chen Ping hendak melemparkan es batu energi abadi ke dalam ring penyimpanan, dia tiba-tiba berhenti. Jika Anda membuang es batu energi abadi ini ke dalam cincin penyimpanan, saya khawatir es batu tersebut akan dimakan oleh binatang yang menelan langit lagi. Kalau begitu, Chen Ping tidak akan mendapat apa-apa.
Tepat ketika Chen Ping bertanya-tanya apakah dia harus memasukkan es batu energi abadi ke dalam cincin penyimpanan, Mu Yao datang bersama anak buahnya untuk membunuhnya. Mu Yao berada di atas, melihat tatapan aneh Chen Ping, dia juga bingung, tapi bagaimanapun juga, dia harus merebut kembali patung itu. Nak, kembalikan patung itu kepadaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mu Yao datang bersama beberapa anggota keluarga Mu dengan niat membunuh. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Kemudian dia dengan lembut melemparkan es batu energi peri di tangannya, dan kemudian api putih menari-nari di telapak tangannya. Simpul, tanda seru, api es yang sangat dingin. Chen Ping menyerang dengan satu telapak tangan. Kabut yang sangat dingin dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Mu Yao dan yang lainnya. Mu Yao mendengus dingin, dan bersatu dengan beberapa anggota keluarga Mu untuk menembakkan telapak tangan yang menyala itu bersama-sama. Nyala api berkobar di balik kabut putih dingin. Namun tak lama kemudian, pemandangan yang mengejutkan Mu Yao dan yang lainnya muncul. Saya melihat nyala api yang berkobar. Setelah bertabrakan dengan kabut dingin, bahkan apinya pun langsung membeku. Nyala api semuanya membeku, tidak mampu mengeluarkan gelombang panas sedikit pun. Seorang anggota keluarga Mu yang berada di dekat bagian depan sedikit tersentuh oleh kabut dingin, dan seluruh lengannya langsung membeku. Tepat di antara kilat dan batu api, lengan biksu itu jatuh. Dia mati beku oleh kabut dingin. Kabut dingin yang mengerikan, cepat mundur. Ketika Mu Yao melihat ini, dia terkejut dan segera memimpin orang-orangnya kembali. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu dan langsung melompat untuk melarikan diri. Chen Ping melihat patung di tangannya dan berharap dia bisa membakarnya. Cairan roh peri yang akhirnya dia temukan diserap oleh patung itu. Tanda seru. Melihat Chen Ping melarikan diri lagi, Mu Yao berteriak dengan marah. Mengejarku, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Mu Yao berteriak dan memimpin anak buahnya untuk mengejar dengan cepat. Kecepatan Chen Ping bahkan lebih lambat sekarang. Bahkan dengan langkah pengendalian api, dia tidak dapat melarikan diri dengan cepat. Segera, Mu Yao memimpin orang-orang semakin dekat. Mata semua orang ini merah, dan kemudian mereka menembakkan aliran api. Api ini terjalin dan berubah menjadi jaring api besar, menutupi Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga berkeringat banyak. Dia memiliki sesuatu di tangannya sekarang, jadi tidak mungkin dia bisa melawan. Segera, jaring api membungkus Chen Ping, sementara Mu Yao mencibir dan berkata, coba saya lihat kemana tujuanmu. Mu Yao dan yang lainnya dengan cepat mengendalikan jaring api dan terus mengencangkannya. Meluas. Di saat yang sama, api terus membubung di sekitar tubuh Mu Yao, dan api di jaring api meningkat dengan cepat. Inilah rencana untuk membakar Chen Ping hidup-hidup. Chen Ping tidak berdaya, bintang asli di tubuhnya bersinar, dan api putih membakar sekujur tubuhnya. Udara yang sangat dingin menyebar dari seluruh tubuh Chen Ping. Jika Anda menyentuh jaring api, jaring itu akan membeku dalam sekejap. Kemudian jaring api pecah dan Chen Ping melarikan diri lagi. Namun, Chen Ping tahu bahwa dia hanya bisa menggunakan api es yang sangat dingin kali ini. Dia baru saja memurnikan api es yang sangat dingin, dan Chen Ping belum mempraktikkannya dengan benar. Ping merasa sangat kedinginan. Sial, ini trik lagi. Saat Mu Yao melihat ini, dia langsung mengutuk. Setelah akhirnya mengendalikan Chen Ping kabur lagi. Dia benar-benar tidak mengerti apa metode Chen Ping. Dia bahkan bisa membekukan apinya.